Sesuai judul, gue akan merangkum alur cerita dari film berjudul Jailbait. Film ini menceritakan tentang gadis muda yang sering diperkaos oleh ayah tirinya dan si Frank, yang merupakan kepala penjara. Ini si Frank dan ini ayahnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Di sebuah kamar terlihat seorang wanita yang sedang memainkan alat musik. Dengan rasa sedih yang mendalam, wanita itu bernama Ana, yang merupakan pelajar SMA. Tak lama datang ayah tirinya sembari membawa bir dan duduk di dekatnya. Terlihat ayahnya tidak suka jika Ana memainkan alat itu di depannya. Ia pun menamparnya hingga Ana terbaring di tempat tidur. Sekilas pria tua itu pun menggadabah si Ana yang merupakan anak tirinya. Sepertinya ini bukan pertama kalinya. Ana pun langsung mendorong pria tua itu hingga tewas. Selanjutnya saat di persidangan, ibu kandungnya malah membela pria tua itu, yang menyebabkan dirinya dipenjara 5 tahun atas tuduhan kepadanya. I swear. Ana pun dibawa untuk dipenjara di California. Pastinya penjara ini khusus wanita. Ia pun diperiksa dan diberi baju penjara. Selanjutnya, para tahanan baru dikenalkan kepada sosok pria hidung belang yang merupakan kepala penjara bernama Frank. Kemudian, Ana pun dituntun ke selnya dan dilirik oleh para tahanan lainnya. Setibanya di selnya, ia berkenalan dengan teman satu selnya bernama Jenny yang merupakan wanita kutu buku. Dia dipenjara selama 5 tahun seperti dirinya. Bedtime, sweetie. Come on, let's go. Move your ass. Keesokan harinya, setelah tidur, terlihat Jenny yang sangat melihat wajah Ana yang cantik. Selain kutu buku, ternyata Jenny juga merupakan seorang lesbiola, sekaligus pengocok handal. Tak lama, karena desanya berisik, Ana pun terbangun. Jenny pun pura-pura tidur kembali. Kemudian, para tahanan pun dikumpulkan di halaman penjara atau tempat mereka bermain. Di sana, Ana berkenalan dengan si Cody, yang merupakan ketua geng di dalam penjara itu. Cody menawarkan agar Ana masuk ke grup gengnya. Akan tetapi, Ana menolaknya karena ia ingin sendirian dulu atau depresi atas kejadian kemarin. Sebelum meninggalkannya, Cody memberitahu jika tahanan lugu tak akan bertahan lama di sini. Selanjutnya, saat makan siang, Cody pun menawarkan lagi. Namun Ana tetap kekeh dengan pendiriannya. Karena merasa tak dihargai, Cody pun mendorongnya hingga Ana terjatuh. Tak sampai di situ, saat bekerja pun Cody dan anak buahnya menghajar Ana habis-habisan, yang menyebabkan banyak memar di perutnya. Akan tetapi, Ana tak memberitahu siapa pelakunya karena takut dengan ancaman Cody. Kepala penjara pun mendengar kejadian itu. Ia pun menawarkan Ana agar mendapatkan perlindungan darinya. Namun dengan syarat Ana harus melayaninya. Karena terpaksa, Ana pun menyetujuinya. Tuh kan kata saya juga apa coy, ada gajah di balik batu. Selanjutnya Ana pergi ke kamarnya dan menangisi kejadian itu. Untuk menghiburnya, Jenny pun mengajak Ana untuk bercocok tanam ala lesbiola. Dan pastinya adegan ini sangat-sangat dicekal oleh YouTube. Setelah peradukan, Ana pun pergi ke sekolah. Saat istirahat, ia dicundangi oleh geng sebelah. Yang menyebabkan Ana terpaksa untuk menerima tawaran si Cody, yaitu menjadi geng anggotanya. Akan tetapi saat Ana ingin bertemu dengannya, ia malah dihalangi dan dihajar oleh anak buahnya. Ana pun tak tinggal diam, ia pun membalasnya. Tak lama mereka pun dipisahkan oleh sipir. Karena kejadian itu, Cody pun tertarik. Ia pun mengajak Ana ke markasnya yang dipenuhi oleh barang-barang ilegal, dari rokok biasa hingga rokok haram, kecuali rokok daging. Selanjutnya Cody mengajak Ana untuk menyerang geng kulit hitam yang menyerangnya tadi.
untuk membuktikan apakah ia berhak untuk masuk ke gengnya atau tidak. Pastinya sembari direkam untuk berjaga-jaga jika Anna berkhianat. Anna pun pergi dengan percaya diri. Setibanya di sana, Anna pun langsung menggaplok ketuanya dan terjadilah baku hantam yang menyebabkan Anna diisolasi mandiri. Anna pun disuruh untuk melepaskan semua bajunya. Pastinya kalian gak mau lihat kan bentuk tubuh si Anna. Pokoknya gunungnya itu besar cuy, sebesar kepalanya. Dan rawa-rawanya itu gak kelihatan cuy, mungkin sempit. Lanjut, Anna pun dikurung di ruangan gelap tanpa busana selama 2 hari. Seharusnya 2 minggu. Karena Frank menyukainya, Frank pun mengurangi masa hukumannya dengan syarat Anna harus melayaninya. Tahu kan? Karena burungnya bau, Anna pun muntah-muntah. Selanjutnya Anna dilantik menjadi anggota baru yang dipimpin oleh si Cody dengan membuat tato di lengannya. Setelah itu Anna dan Cody ngeplay bareng menggunakan rokok haram. Karena terlalu mabuk, mereka pun melakukan aktivitas nakal atau bercocok tanam. Selanjutnya keesokan harinya Anna pun dijenguk oleh ibunya yang tidak membelanya saat di pengadilan. Bahkan sampai sekarang pun ibunya masih membela ayah tirinya dan tidak mempercayai si Anna, yang menyebabkan hubungan mereka menjadi kacau. Ia pun menangis sakit hati. Saat istirahat, Cody pun menenangkan Anna yang sedang bersedih. Akan tetapi tiba-tiba musuh mereka datang lagi dan terjadilah Okay, ladies, okay. All right, Get up! Get up! yang menyebabkan mereka diisolasi kecuali si Anna karena Frank menginginkan bool imutnya. Mereka pun melakukannya dengan menggunakan balon khusus agar tidak terjadi apa-apa. Setelah itu Anna pun merasa terpukul dan depresi. Ia pun memarahi Jenny sembari mabuk dan tak sengaja memukulnya yang menyebabkan Jenny marah. Keesokan harinya Anna pun dipanggil lagi oleh si Frank. Tahu kan apa yang terjadi? Lanjut. Anna pun mulai frustasi dengan kehidupan barunya. Tidak di rumah, tidak di penjara. Ia selalu diperkaos oleh bapak-bapak. Untuk meluapkan emosinya, ia pun meminta rokok haram pada Cody. Saat ngeplay, tak sengaja Anna memarahi dan membentak Cody, yang menyebabkan Anna diusir olehnya. Anna pun merasa terpukul. Ia pun menyuntikkan narkoboy di lengannya dan ngeplay di selnya. Tiba-tiba Cody datang dan memarahinya karena ia tahu bahwa Anna menyuntikkan narkoboy yang bisa membuat hidupnya hancur. Selanjutnya saat mandi, Anna dipecut dan digadabah oleh geng kulit hitam, pastinya tanpa busana. Karena semua temannya tidak peduli dengannya, Anna pun mencoba untuk menyuntikkan obat haram lagi, yang menyebabkan dirinya kecanduan oleh barang itu. Ia pun setiap hari menyuntikannya. Jenny yang khawatir menyarankan agar ia pergi ke konsultan untuk menghilangkan candunya terhadap benda haram itu. Namun Anna tidak mengindahkannya. Karena amarahnya tak terkontrol, ia pun baku hantam dengan musuhnya, yang menyebabkan dirinya diisolasi lagi. Setelah keluar saat istirahat, Anna tak tahan dengan efek narkoboynya yang mengharuskan dirinya menggunakan barang haram itu lagi. Akan tetapi saat Anna menggunakannya, tiba-tiba Cody datang dan melarangnya, yang menyebabkan Anna mengamuk dan mengancam akan bundir. Untungnya para petugas berhasil menenangkan keadaan. Anna pun diisolasi lagi selama 2 minggu. Karena tak tahan dengan efek narkoboynya, ia pun menyayat lengannya menggunakan pecahan piring dan terpaksa ia dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa karena dianggap mencoba untuk melakukan bundir. Di sana ia melihat para tahanan yang depresi dan gila. Selanjutnya saat tidur, ia melihat tahanan yang kejam-kejam. Keesokan harinya ia bertemu dengan ibunya. Sekarang ibunya sudah menyesal atas yang terjadi kepada Anna. Ibunya pun memberitahu bahwa rumahnya disita oleh bank dan berencana akan mengungkapkan kebenaran soal Anna kepada hakim agar Anna terbebas dari hukuman. Keesokan harinya Anna dipanggil oleh si Frank. Sepertinya ibunya sudah berbicara dengan hakim, yang dimana Anna akan dibebaskan bersyarat. Frank pun memberitahu Anna agar menghapus tato di lengannya. Setelah menghapusnya, Anna menjilati alat tempurnya si Jenny untuk terakhir kalinya. Selanjutnya ketika makan malam, Anna diganggu oleh Cody dan temannya.
Namun Ana tidak melawan karena ini terakhir kalinya. Kemudian saat mengepel, Ana disuruh untuk mengikuti petugas penjara. Come on in. Ternyata ia dibawa ke gudang yang di dalamnya ada si Frank dan alat musik yang sering dimainkan olehnya, yaitu cello. Ana pun disuruh untuk berlatih karena akan diadakan pertunjukan bakat di penjara. Akan tetapi masalah muncul lagi. Ketika ia berada di lapangan, ia mendapatkan kertas ancaman yang bertuliskan kamu akan mati. Dan pada saat malam ternyata kertas itu dari si Cody. Ana pun dihajar habis-habisan oleh mereka karena tato yang dibuat oleh gengnya dihapus oleh Ana. Did Cody do this? Ia pun mengadu ke si Frank. She'll be punished. Nah, selagi Frank pergi, ia mengunjungi kantor dokternya bernama Jen dan menceritakan tentang sisi buruk si Frank yang selalu memperkawasnya. Jen pun menenangkan Ana dan berniat akan membuat Frank di penjara dengan meminta bantuan kakaknya yang bekerja untuk gubernur. Akan tetapi ternyata perbincangan mereka diketahui oleh si Frank yang tengah mengintai. Supaya Jen tidak gegabah, Frank pun menyuruh tahanan menyerangnya. Tak sampai di situ, saat di ruangan ganti, ia dihabisi oleh tahanan lain dengan kejam. Sampai-sampai Jen tewas dengan luka yang berat dan pastinya sakit, yang menyebabkan rencana mereka hancur. Selanjutnya, terlihat Ana disemangati oleh si Frank untuk pertunjukan nanti. Malam pun tiba, hari di mana Ana melihatkan bakatnya untuk pertama kalinya di depan publik pun tiba. Awalnya diremehkan, namun setelah ia memainkannya, tiba-tiba semua tahanan pun terharu karena alunannya begitu indah. Selanjutnya, setelah selesai, Ana dipuji oleh si Frank dan memberitahu bahwa jadwal pembebasan bersyarat akan diadakan bulan depan jika Ana melayaninya lagi. Tahu kan apa yang terjadi? Habis ini, pokoknya mereka membuka busananya dan lanjut. Setelah itu Ana pun memberitahu kepada Jenny dan Jenny pun nampak khawatir karena sikap si Frank yang selalu menipu. Jenny pun menyuruh Ana untuk berhati-hati. Kemudian saat malam, Ana mendapatkan surat dari pemerintah yang memberi kabar bahwa ia akan disidang tanggal 13 September. Akan tetapi ia terlihat khawatir karena ia belum siap. Ia pun takut jika si Frank mengacaukannya. Untuk itu, ia pun meminta bantuan pada Cody untuk menghancurkan si Frank Bring down Frank. dengan meminjam alat perekam miliknya. Untuk apa? Nah, pada saat Ana dan Frank bercocok tanam, ia merekamnya dengan sangat berhati-hati untuk berjaga-jaga jika ia gagal bebas bersyarat. Dan benar saja, saat persidangan, si Frank malah menjelek-jelekan sikap si Ana yang mengakibatkan pembebasannya ditolak. Dan disitulah ia menunjukkan hasil rekamannya. Please detain this man. Dengan begitu, si Frank pun dipenjara. Selanjutnya pada sidang kedua, Ana pun diberi pembebasan bersyarat dan sekaligus dipuji oleh para dewan atas keberaniannya. We grant you parole today. Ia pun berpamitan pada teman-temannya. Don't come back. Kemudian di akhir cerita, kita akan dilibatkan oleh Ana yang sedang konser di sebuah tempat yang sepertinya ia berhasil menjadi musisi sukses. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa dikutip dari film ini adalah jangan pernah mencoba yang namanya narkoboy.